Hai guys, welcome back to my channel. Gimana guys kabar kalian semua? Tentu semoga kabar kalian semua sehat ya guys. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas tempat-tempat angker yang ada di Indonesia. Kira-kira ada apa aja tuh guys. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah guys, Indonesia itu memang memiliki tempat-tempat indah ya guys. Objek-objek wisata yang begitu indah dan menarik. Banyak banget pokoknya, dari pantainya, gunungnya, bahkan kulinerannya, makanannya kan guys, minumannya, budayanya yang begitu beragam, bahkan bangunan-bangunan bersejarah juga, peninggalan Belanda yang begitu banyak. Nah guys, oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama nih, di tempat-tempat yang angker yang ada di Indonesia adalah Lawang Sewu guys. Jadi Lawang Sewu ini terletak di Semarang, Jawa Tengah. Dan Lawang Sewu ini merupakan tempat bersejarah dari peninggalan nenek moyang pada zaman penjajahan Belanda. Tempat ini sering kali menyisakan hal seram guys, yang kerap terjadi setiap pengunjung yang datang. Lawang Sewu di kota Semarang ini merupakan tempat terangker kedua guys kabarnya di Asia. Dan Lawang Sewu ini terletak di pinggir jalan ya guys. Serta usia bangunan Lawang Sewu tersebut telah mencapai kurang lebih 115 tahun. Meski demikian, bangunan 1000 pintu ini tetap berdiri kokoh dan rapi. Namun tempat ini menyimpan banyak misteri. Pernah ada yang melihat sesosok noni Belanda dengan wajah pucat dan berdarah-darah guys, sedang mundar-mandir di suatu ruangan kaki tanpa menyentuh lantai guys. Serem banget sih noni-noni Belanda nggak menyentuh lantai guys kakinya. Dan juga Lawang Sewu ini seringkali pada malam hari di tempat ini juga terdengar suara aneh seperti orang menangis, berteriak ketakutan, dan juga jeritan. Menurut penduduk setempat, suara tersebut merupakan suara tentara Belanda yang pada waktu dulu disiksa oleh tentara Jepang. Oke, next ada kamar 308 Pelabuhan Ratu. Tempat wisata terseram yang kedua ini adalah misteri kamar 308 milik Nyai Roro Kidul yang terletak di Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Nyai Roro Kidul merupakan sosok mistik yang dipercaya sebagai penjaga pantai selatan. Di kamar itu juga terdapat ranjang, hiasan dan lukisannya yang terpampang besar di tembok kamar berwarna serba hijau ini guys. Masyarakat Jawa pun juga sangat percaya dan melarang masyarakat mengunjungi pantai dengan pakaian berwarna hijau. Dan konon katanya Nyai Roro Kidul ini bakal melarang bagi masyarakat yang mengunjungi pantai selatan dengan berpakaian hijau, maka akan menerima peristiwa gaib itu sangat menakutkan guys. Jadi kalau ke pantai selatan kamar 308 ini jangan pernah pakai baju warna hijau ya guys. Ya, menurut kalian itu benar apa enggak guys? Komen di bawah. Oke, berikutnya guys ada Gunung Kawi. Gunung Kawi ini memiliki tinggi 2551 mdpl. Ini menjadi tempat wisata bagi masyarakat yang ingin mencari pesugihan. Menurut mitos yang beredar di Gunung Kawi, terdapat sebuah markas jin dan konon banyak warga dan wisatawan yang berkunjung untuk meminta kekayaan. Bagi orang yang keinginannya terkabul, maka harus memberikan seserahan berupa tumbal manusia yang masih ada hubungan darah dengannya. Jika tidak memberikan tumbal, maka orang itu akan diganggu oleh penunggu makhluk halus yang ada di gunung tersebut guys. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar. Oke, next. Oke guys, di tempat angker yang ada di Indonesia berikutnya ada Jurang Tangis Taman Nasional Baluran, Banyuwangi. Jadi guys, tempat ini tuh mempunyai pemandangan yang begitu indah, layaknya berada di negara Afrika atau di negeri Afrika guys. Tapi ternyata tempat ini nih guys juga cukup terkenal dengan keangkerannya guys, dengan keseramannya guys. Jadi tempat ini pada malam hari sering terjadi suara-suara mistis seperti tangisan perempuan yang sumbernya dari jurang yang memiliki kedalaman 18 meter ini guys. Dan
banyak orang yang jarang berani melintas pada malam hari ya guys, ketika melewati Taman Nasional Baluran Banyuwangi ini guys. Nah kalau kalian sendiri berani nggak tuh guys ngelewatin jurang tangis Taman Nasional Baluran Banyuwangi ini ketika malam hari guys? Atau ada yang pernah ngalamin hal mistis kah di tempat ini? So komen aja guys di kolom komentar. Oke, next di nomor 5 ini ada tempat angker dari Bali guys. Bali memang memiliki tempat wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Akan tetapi Bali juga menyimpan kisah mistis yang cukup terkenal. Salah satunya adalah tempat ini. Hotel ini sering disebut sebagai istana berhantu, Hotel PI Bedugul Bali, atau sering disebut dengan Ghost Palace Hotel Bali guys. Bangunan megah ini sudah lama tidak beroperasi guys. Menurut mitos di masyarakat bahwa dulu ada seorang pegawai hotel yang mengakhiri hidupnya di hotel tersebut dengan cara yang tidak wajar. Lalu arwah penunggu hotel katanya ialah si pegawai hotel tersebut yang terus bergentayangan guys sampai sekarang. Gimana guys menurut kalian? Mungkin ada yang tahu nih orang Bali tentang hotel tersebut guys. Jadi ada seorang pegawainya di sini yang bunuh diri nggak wajar gitu kan, dan arwahnya gentayangan guys di hotel tersebut. Oke, next. Oke guys, di tempat-tempat angker yang ada di Indonesia berikutnya nih guys, masih di Bali. Namanya wisata Tengkorak Desa Dunian. Nah guys, tepatnya itu masih di Bali, di Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali. Ini merupakan tempat pemakaman guys yang dijadikan tempat wisata oleh masyarakat Bali. Di desa ini juga jenazah yang meninggal tidak dikubur, melainkan hanya ditaruh begitu saja guys. Jadi kelihatan tuh guys tengkorak-tengkorak guys, dan hanya disekat kayu menjelang juga guys. Namun pemakaman tersebut anehnya nggak bau guys, dan kabarnya menurut masyarakat setempat kenapa nggak bau itu dikarenakan ada pohon besar bernama pohon tarumenyan yang menyerap bau mayat itu guys. Gimana guys, kalian apakah tertarik nih untuk mengunjungi wisata kuburan sebenarnya guys di Tengkorak Desa Trunyan? Jadi kalian tuh bisa ngeliat tengkorak gitu guys, tengkorak jenazah yang orang-orang udah pada meninggal tapi nggak dikubur, cuman ditaruh begitu aja guys, terus udah jadi tengkorak kelihatan gitu. Apakah kalian tertarik dan berani untuk mengunjungi wisata Tengkorak Desa Trunyan guys? Atau mungkin ada yang udah pernah ke sana? Komen ya guys. Oke, next berikutnya guys, ada rumah gurita. Jadi rumah gurita ini terletak di Bandung guys. Rumah mewah ini, di atap rumahnya itu guys ada seperti patung gurita guys. Dan ini tuh terletak di perumahan mewah daerah Sukajadi, Bandung. Tempat ini dulu dijadikan sebagai tempat pemujaan iblis dan ritual sesat guys. Rumah tersebut terlihat misterius. Saking misteriusnya sampai sekarang belum ada yang tahu pemilik di rumah ini guys. Jadi sebenarnya siapa ya guys pemilik rumah ini? Kalau misalnya kalian ada yang tahu sejarah rumah gurita ini guys, lengkapnya kalian bisa komen di bawah. Karena emang rumah gurita ini sangat terkenal juga guys, sampai difilmin juga kan. Ada film rumah gurita yang diperankan oleh Boy William dan juga Sandy Aulia kalau nggak salah. Aku juga udah nonton filmnya, itu seru banget sih guys, dan itu benar-benar kayak syutingnya di rumah aslinya gitu guys. Benar-benar ada gurita gitu di atapnya guys. Oke, next. Oke guys, berikutnya ada Benteng Fort Rotterdam. Jadi tempat ini berada di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 dan masih kokoh hingga saat ini. Bangunan bersejarah ini menyimpan banyak misteri. Mitosnya adalah sosok Sumiati yang menjadi sosok penunggunya, yang tidak senang pengunjung laki-laki menggunakan baju merah guys. Oke guys, berikutnya ada Gua Alien di Papua. Jadi guys, Gua Alien di Papua ini terletak di kawasan lembah Wamena, Papua pastinya, dengan sebutan di daerah sana Gua Kontilolang. Di gua ini berisikan lukisan-lukisan misterius yang terdapat pada tempat gua ini. Lukisan tersebut berbentuk kepala orang gundul menyerupai alien guys. Banyak yang percaya bahwa gua ini merupakan tempat tinggal alien yang nyasar. Gimana tuh menurut kalian guys? Lebih serem
lihat hantu apa ngeliat alien guys. Dan buat kalian orang Papua mungkin ada yang lebih lengkap lagi tahu tentang tempat ini, bisa komen di bawah guys. Oke, next. Oke guys, berikutnya Kota Tua Jakarta. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan Kota Tua Jakarta, atau yang sering kita sebut dengan Museum Fathahillah. Museum Fathahillah atau Kota Tua Jakarta ini adalah peninggalan Belanda tentunya guys. Dan sampai sekarang deretan bangunan tua pun masih dirawat dengan baik dan menjadi pusat wisata guys. Di antaranya Museum Fathahillah, Toko Merah, Kali Besar, sampai Pelabuhan Sunda Kelapa. Meski kini kawasan sudah ramai, kesan mistis dari Kota Tua masih melekat. Misalnya saja di Museum Wayang yang konon terdapat makam pejabat Belanda di dalamnya guys. Selain itu juga ada Toko Merah dekat Kali Besar yang disebut-sebut pernah menjadi tempat pembantaian etnis Tionghoa sebelumnya. Bahkan di Kota Tua pun masih ada guys bekas penjara bawah tanah pada saat zaman penjajahan dulu. Oke guys, berikutnya di tempat-tempat angker yang ada di Indonesia ada Rumah Kentang guys. Jadi kota Bandung ini dikenal sebagai metropolitan di Jawa Barat, dan ternyata masih menyimpan misteri di setiap sudutnya guys. Salah satunya adalah Rumah Kentang ini guys, yang terdapat di Jalan Aceh, Kecamatan Sumber Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari mitos yang beredar, konon warga kerap mencium bau kentang saat melintas rumah tersebut guys. Dan rumah ini bergaya art deco. Rumah ini rumornya guys, ada seorang anak kecil berkebangsaan Belanda yang masuk ke kuali kentang guys. Anak kecil tersebut meninggal tanpa diketahui. Pasalnya orang-orang Belanda tengah berpesta saat itu. Alhasil bau kentang pun menyeruak sebagai tanda arwah anak kecil tersebut yang penasaran guys. Bagaimana guys menurut kalian tentang Rumah Kentang ini? Karena Rumah Kentang ini memang cukup urban legend banget di Indonesia, dan memang tempatnya pun ada guys. Dan Rumah Kentang juga sempat difilmkan juga oleh Gilang Dirga dan juga Shandy Aulia guys. Oke, next. Oke guys, berikutnya ada Rumah Hantu Ambulan. Jadi guys, Rumah Hantu Ambulan ini terletak di Bandung dan menjadi tempat yang cukup menyeramkan karena beberapa kisah mistis sering terjadi di sana guys. Di rumah ini terdapat satu buah mobil ambulan yang hingga saat ini belum ada yang berani untuk memindahkan mobil tersebut guys. Menurut info dari warga sekitar, ambulan ini memiliki kisah mistis yang sangat seram sehingga tidak ada yang berani memindahkannya guys. Dan faktor rumah ambulan itu sendiri yang ada di Bandung, kadang ambulan tersebut suka datang sendiri guys. Ketika selesai mengantarkan pemilik rumah ke rumah sakit, diketahui pemilik rumah yang berada di rumah ini dulunya meninggal dunia karena kecelakaan yang dialaminya. Akhirnya jenazah mereka diangkut oleh ambulan ini di sebuah rumah sakit, namun keesokan harinya ambulan ini secara mengejutkan berada di rumah tersebut guys. Padahal tidak ada satupun orang dari pihak rumah sakit yang menggunakan ambulans ini untuk berada di rumah ini. Terus fakta berikutnya guys, ambulan ini juga kadang mondar-mandir di area rumah tersebut guys pada malam hari. Namanya juga tempat yang sudah tidak terpenghuni ya guys. Pastinya terdapat hal aneh di sana. Salah satunya ambulan ini sering mondar-mandir ketika malam hari guys di rumah tersebut. Dari pengakuan warga, bagi orang-orang yang bisa melihat, seringkali melihat ambulannya mondar-mandir di malam hari. Namun bagi orang yang tidak punya kemampuan, ambulans ini akan tetap di posisi semula dan tetap terdiam seperti biasa. Dan fakta ketiga, terdapat 3 sosok menyeramkan guys. Di area rumah ini pernah dikabarkan terdapat 3 menyeramkan, yaitu kuntilanak merah, tengkorak, dan juga pocong. Menurut pengakuan warga, sering sekali muncul 3 sosok menampakkan ini bagi orang-orang yang tidak beruntung ketika melewati tempat ini guys. Warga juga berkata bahwa penampakan kuntilanak merah sering sekali terjadi karena ia menampakkan dirinya pada waktu sore menjelang malam hari atau pada saat maghrib tiba. Dan Rumah Hantu Ambulan ini juga difilmkan juga ya guys, dengan pemainnya yaitu
Harmauma Susana, sang legend horror Indonesia guys, yang dimana perumahan tampilan ini juga menjadi salah satu film terakhir Harmauma Susana ya, mendiang Susana, dan juga ada juga Dimas Andrian kalau tidak salah pemainnya guys. Oke guys, next. Oke guys, last but not least, ada Danau Begu Ganjang di Danau Toba. Jadi guys, danau ini merupakan sebuah mitos yang menceritakan tentang ikan mas raksasa. Kemudian sontak, mitos ini menjadi ramai diperbincangkan pasca tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun pada tahun 2018 silam. Warga Samosir percaya bahwa penyebab tenggelamnya itu karena ikan mas raksasa yang murka guys. Kisah mistis lainnya pun ada juga di Bagu Ganjang, merupakan sosok gaib pencabut nyawa yang tinggal di sekitar danau. Menurut warga setempat, jika orang melihat sosoknya, maka itu menjadi pertanda bahwa hidupnya tidak akan lama lagi guys. So, apakah kalian percaya? Komen di kolom komentar ya guys. Oke guys, itu dia tempat-tempat angker yang ada di Indonesia dengan berbagai macam mitos-mitos ya guys. Namun ada juga yang seperti tempat alien juga. Jadi angkernya karena alien juga guys, bukan cuma sekedar makhluk gaib atau tak kasat mata. Tapi ada juga yang makhluk gaib juga yang tak kasat mata yang sudah menjadi melegenda guys di masyarakat Indonesia. Memang sudah dari dulu begitu di negeri itu percaya akan hal mistis ataupun gaib atau hal aneh semacamnya guys. Ya memang di manapun tempat memang pasti ada penghuni atau penunggunya ya guys. Tapi kita hidup dengan masing-masing aja guys, tidak saling mengganggu, saling menghormati saja satu sama lain. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, mungkin hanya dapat merasakannya saja ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.